Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ayo anak-anak, siapa yang ingat pertemuan kali lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali lalu, kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada pertemuan kali ini, kita mempelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Ayo, siapa yang ingin berdoa? Ayo kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, anak-anak, di sini siapa yang ingin mendengarkan sebuah dongeng? Oke. Berharap anak-anak memperhatikan ya isi dari dongeng ini. Nah, isi dongengnya berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitaran pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Nah, waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermain bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermain bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Nah, itu adalah isi dari dongeng Pohon Apel yang Tulus. Nah, setelah kita mendengarkan isi dari isi dongeng dari Pohon Apel yang Tulus, kita harus menjawab soal-soal yang ada. Nah, soal yang pertama, siapa teman pohon apel? Dan yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Dan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Nah, dan yang kelima, mengapa pohon apel menangis? Nah, setelah kita membaca dan mendengarkan Pohon Apel yang Tulus, ibu punya cerita. Ada seorang anak bernama Dayu. Ia ingin membantu ibunya menyapu halaman rumah hingga bersih. Ketika Dayu ingin menyapu, Dayu punya ide yang muncul di pikirannya, yaitu mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya sih, ia akan gunakan untuk belajar. Nah, setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering tersebut. Dayu mengambil beberapa helai per helai, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Nah, pada kotak yang pertama ada 35 helai daun kering. Dan pada kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Nah, Dayu meletakkan daun itu di kedua kotak tersebut pada gambar yang ibu tampilkan. Nah, pada gambar yang pertama, Dayu meletakkan 35 helai daun kering. Nah, pada kotak yang kedua, Dayu meletakkan 15 helai daun kering. Nah, kira-kira
Jumlahnya berapa ya ketika dijumlahkan 35 helai daun kering dijumlahkan dengan 15 helai daun kering? Berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 50. Nah, ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Mari kita ke slide berikutnya. Nah, ketika Dayu menukar posisi daunnya, ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 daun helai. Itulah yang dinamakan dengan proses pertukaran penjumlahan, di mana ketika kita menukar posisinya, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, kita akan masuk pada contoh yang lain. Misalnya 120 daun helai dijumlahkan dengan 930 daun kering. Hasilnya adalah 1050. Nah, ketika kita menukar posisinya, maka hasilnya pun akan tetap sama, yaitu 1050. Ayo anak-anak, siapa yang ingin mendengarkan cerita lagi? Ibu punya satu cerita. Dengar baik-baik ya. Pada hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama kedua orang tuanya dan saudara sepupunya. Nah, di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Nah, pernahkah anak-anak melihat pohon cemara? Tahu tidak anak-anak? Pohon cemara itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Nah, Dayu dan sepupunya bernyanyi dan mendengarkan lagu cemara selama di perjalanan. Ayo kita mendengarkan lagu cemara. Sabar ya anak-anak. Cemara pohon rapi, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian gemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu. Sekali ya anak-anak. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu.